Ya, saya Satria Kurniawan Putra, mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Surabaya di Fakultas Hukum dengan mata kuliah Hukum Internasional, ingin memaparkan peraturan Presiden tentang Flight Information Region atau FIR. Presiden tegaskan kedaulatan ruang udara Indonesia. Dengan latar belakang, pesawat udara sipil asing adalah pesawat udara yang digunakan untuk kepentingan angkutan udara niaga dan bukan niaga yang mempunyai tanda pendaftaran dan tanda kebangsaan negara asing. Kontrol terhadap ruang udara yang selama ini dikontrol oleh Singapura memberi konsekuensi di mana pesawat kebangsaan Indonesia, baik yang dikelola komersil maupun milik negara, pesawat militer, pesawat kepresidenan, atau yang ingin berpatroli, harus meminta izin terlebih dahulu kepada Singapura. Sebaliknya, pesawat Singapura yang terbang dengan bebas melintas di wilayah udara yang berkedaulatan sesungguhnya berada di wilayah Indonesia. Optimalisasi tugas penegakan hukum dan pengamanan wilayah udara nasional oleh Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara, dalam hal ini TNI AU, sebagaimana diamatkan dalam pasal 10 huruf B Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, hanya bisa dilakukan jika pelayanan navigasi penerbangan yang kini dikelola Singapura dapat diambil alih oleh pemerintah Indonesia. Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden atau Perpres tentang pengesahan persetujuan Flight Information Region atau FIR Indonesia dan Singapura. Menurut kepala negara, keputusan ini merupakan langkah maju atas pengakuan internasional terhadap ruang udara Indonesia. Lalu lintas udara untuk penerbangan komersil diatur oleh Air Traffic Control atau ATC pada Flight Information Region atau FIR. Tujuan pengaturan tersebut adalah untuk mencegah terjadinya kecelakaan antar penerbangan yang satu dengan yang lainnya. Peraturan Presiden yang telah ditandatangani Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2022 tentang pengesahan persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang penyesuaian batas antara Flight Information Region Jakarta dan Flight Information Region Singapura. Perpres tersebut telah diundangkan pada tanggal 5 September 2022. Dengan adanya kesepakatan pengelolaan Flight Information Region atau FIR tersebut, selain menegaskan kedaulatan ruang udara Indonesia yang berada di atas Kepulauan Riau dan Natuna telah lama dikelola Singapura, berkat kerjasama semua pihak, saat ini pengelolaan ruang udara di atas Kepulauan Riau dan Natuna sudah dapat dan mutlak dikontrol oleh Indonesia. Sejumlah manfaat lainnya antara lain meningkatkan jaminan keselamatan dan keamanan penerbangan. Selain itu juga bisa meningkatkan pendapatan negara bukan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa wilayah ruang udara memiliki sebuah arti yang sangat penting dan sangat strategis bagi suatu negara, bukan saja kepentingan politik dan keamanan sebagai kedaulatan negara, akan tetapi juga sebagai perkembangan perekonomian bangsa bagi negara. Rumusan masalah berdasarkan latar belakang di atas menarik sebuah rumusan masalah, yakni bagaimana peraturan hukum internasional dan hukum nasional pelayanan ruang udara, bagaimana kedaulatan wilayah udara dan rule of the air terkait intersepsi yang diantaranya mencakup eksplorasi mengenai kewenangan Indonesia. Adanya urgensi dalam penyempurnaan peraturan tentang mengenai sanksi administratif terkait pelanggaran wilayah udara nasional Indonesia. Metode penelitian dalam penulisan ini penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengacu pada norma, kaidah, asas, prinsip hukum yang terdapat dalam peraturan undang-undang maupun peraturan nasional. Yuridis normatif juga diartikan sebagai penelitian hukum yang dilakukan secara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan atau literatur sebagaimana berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian peraturan hukum internasional dan
nasional mengenai pelayanan ruang udara. Peraturan hukum internasional mengenai pelayanan ruang udara atau Flight Information Region dapat dilihat dalam Aneks 11 dari Konvensi Chicago 1949. Dalam Aneks 11 mengatur ruang udara di dunia diklasifikasikan menjadi rangkaian Flight Information Region yang di dalamnya dibagi beberapa fungsi, yakni Air Traffic Control, Flight Information Service, dan Altering Service. Pesawat udara negara asing dapat melaksanakan hak lintas udara di atas alur laut, kepulauan, atau transit pada alur yang telah ditetapkan untuk penerbangan dari satu bandar udara atau pangkalan udara negara asing ke bandar udara atau pangkalan udara negara asing lainnya melewati laut lepas atau zona ekonomi eksklusif tanpa mengganggu kepentingan Indonesia di wilayah udara yurisdiksi. Tidak seperti kedaulatan negara atas laut teritorial. Sifat kedaulatan negara atas ruang udara ialah penuh dengan eksklusif termasuk bagi negara kepulauan. Dalam hukum laut dikenal adanya hak lintas damai. Sementara ruang udara suatu negara sepenuhnya tertutup bagi pesawat sipil maupun pesawat negara termasuk pesawat militer, kecuali disepakati sebaliknya melalui perjanjian bilateral atau multilateral di antara negara yang berdaulat atas wilayah udara tersebut. Kawasan udara terlarang sebagaimana meliputi ruang udara di atas istana presiden, ruang udara di atas instalasi nuklir, dan ruang udara di atas objek vital nasional yang bersifat strategis tertentu. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan pada bab 12 yang mengatur mengenai navigasi penerbangan, Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang keamanan dan keselamatan penerbangan, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 21 Tahun 2015 tentang keselamatan navigasi udara, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 131 Tahun 2015 tentang peningkatan pelayanan navigasi penerbangan, dan Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil. Peraturan yang berlaku dalam hal ini mengatur hal berbeda namun sesuai dengan substansi yang tertuang di dalam Aneks 11 Konvensi Chicago. Kedaulatan wilayah udara dan rules of the air terkait intersepsi yang diantaranya mencakup eksplorasi mengenai kewenangan Indonesia. Selain dapat dimanfaatkan untuk keperluan komersial guna meningkatkan kesejahteraan bangsa, ruang udara juga berperan sebagai medium pergerakan pesawat militer yang untuk tujuan pertahanan. Konsep kedaulatan negara di ruang udara ini merupakan perkembangan dari konsep hukum Romawi yang berbunyi jus est solum, jus est qui et colum, yang berarti barang siapa memiliki sebidang tanah, dengan demikian juga memiliki segala yang berada di atasnya sampai ke langit dan segala yang berada di dalam tanah. Pengaruh prinsip ini kemudian diikuti dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam pasal 571. Negara harus mengatur dalam hukum nasionalnya dan mengukuhkan ruang udara atas kedaulatan negara sebagai sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan untuk perekonomian negara, pertahanan negara, dan kemakmuran rakyat. Dalam wilayah ruang udara, penting untuk pengaturan kedaulatan negara dalam hukum nasional dan untuk dikaji dalam upaya memahami bagaimana hukum nasional mengatur, terutama dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang wilayah negara, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2018 tentang pengamanan wilayah udara Republik Indonesia, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2018 ini ditegaskan dalam rangka penyelenggaraan kedaulatan negara atas wilayah udara negara Kesatuan Republik Indonesia, pemerintah melaksanakan wewenang dan tanggung jawab pengaturan ruang udara untuk kepentingan penerbangan, perekonomian nasional, dan pertahanan, pertahanan dan keamanan negara, sosial budaya, serta lingkungan udara,
ruang udara sebagaimana dimaksud dapat digunakan untuk kepentingan penerbangan sipil dan pertahanan yang pelaksanaannya dilakukan secara bersama-sama kerjasama sipil militer antara kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan. Kerjasama sipil militer sebagaimana dimaksud bertujuan untuk menjamin keselamatan penerbangan dengan memberikan prioritas pesawat TNI dalam melaksanakan penegakan kedaulatan, penegakan hukum, operasi, dan latihan militer. Dalam rangka melaksanakan tanggung jawab tersebut, peraturan pemerintah ini menyebutkan selain itu pemerintah dapat menetapkan zona identifikasi pertahanan udara atau Air Defense Identification Zone, kawasan udara terlarang. Menurut peraturan pemerintah merupakan kawasan udara di atas daratan atau perairan dengan pembatasan permanen atau menyeluruh bagi pesawat udara. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 diatur secara khusus dalam pasal 5 yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia berdaulat penuh dan eksklusif atas wilayah udara Republik Indonesia. Sepintas ketentuan pasal ini mirip dengan ketentuan pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992. Namun ini ditilik lebih jauh, ternyata ada sedikit perbedaan dalam penggunaan istilah utuh dan eksklusif. Tidak adanya penjelasan dalam undang-undang ini tentang perubahan istilah tersebut. Sebagai implementasi kedaulatan negara atas ruang udara, Undang-Undang Penerbangan Nomor 1 Tahun 2009 pada pasal 6 mengatur bahwa pemerintah memiliki wewenang dan tanggung jawab terkait pengaturan ruang udara untuk kepentingan penerbangan, perekonomian nasional, pertahanan dan keamanan negara, sosial budaya, dan serta lingkungan udara. Mahkamah Internasional menegaskan penerapan dari aturan tersebut dalam kasus Gabčíkov Nagy-Maros dengan menerima tindakan countermeasure sebagai pembenaran atas pelanggaran jika countermeasure tersebut ditujukan kepada negara yang sebelumnya telah melakukan pelanggaran internasional dan sebagai reaksi dari pelanggaran tersebut. Pengajuan penyelesaian sengketa melalui Special Agreement. Indonesia pernah melakukan hal tersebut pada kasus mengenai kedaulatan dari Pulau Sipadan dan Ligitan antara Indonesia dan Malaysia. Salah satu contoh pengajuan kasus tanpa menggunakan Special Agreement adalah Corpus Canal Case. Akan tetapi untuk dapat melakukan hal tersebut, negara-negara yang mengajukan sengketa harus mengakui yurisdiksi Mahkamah Internasional sebagai litigator. Dalam pasal 93 Chapter of the United Nations memang dinyatakan bahwa seluruh negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa secara langsung menjadi anggota dari Statuta Mahkamah Internasional. Akan tetapi untuk mengakui yurisdiksinya, negara harus membuat deklarasi. Salah satu contoh deklarasi tersebut adalah Deklarasi United Kingdom pada tanggal 22 Februari 2017 yang menyatakan bahwa United Kingdom menerima klausul ipso facto dalam piagam PBB dan bersedia menerima kasus yang diajukan ke Mahkamah Internasional yang masih dalam yurisdiksi mahkamah tersebut. Berdasarkan analisis tersebut, prosedur yang dilakukan Indonesia menyelesaikan sengketa di Mahkamah Internasional adalah dengan menggunakan Special Agreement. Hukum internasional mengatur secara tegas mengenai tindakan-tindakan apa saja yang dapat dilarang dilakukan ketika menghadapi kasus pesawat asing memasuki wilayah udara suatu negara tanpa izin, terutama apabila subjek pesawat sipil. Hal tersebut mengingat Indonesia sudah memiliki fasilitas yang memadai dan sesuai dengan standar yang direkomendasikan oleh Organisasi Penerbangan Sipil Internasional. Langkah-langkah pengelolaan PIR tersebut adalah: pertama, mempersiapkan SDM yang siap mengelola Flight Information Region tersebut. Kedua, membangun infrastruktur baik berupa hardware maupun software yang diperlukan dalam penanganan atau pengendalian navigasi penerbangan di atas Kepulauan Natuna dan Kepulauan Riau.
3. Indonesia harus dapat menjadi anggota ICAO, International Civil Aviation Organization, sebagai alat memudahkan langkah diplomasi dalam pengambil alihan Flight Information Region tersebut. Keempat, pengambil alihan Flight Information Region ini bukan merupakan tanggung jawab salah satu kementerian atau lembaga, tetapi merupakan tanggung jawab negara. Adanya urgensi dalam penyempurnaan peraturan tentang pengenaan sanksi administratif terkait pelanggaran wilayah udara nasional Indonesia. Pelanggaran wilayah udara di mana suatu keadaan pesawat terbang negara sipil atau militer memasuki wilayah udara negara lain tanpa izin sebelumnya dari negara yang wilayahnya dimasuki itu. Kedaulatan negara di ruang udara yang bersifat complete and exclusive yang berbeda dengan kedaulatan negara laut interteritorial. Karena sifat yang demikian, maka di ruang udara tidak dikenal hak lintas damai bagi pihak asing, sementara di laut teritorial dibatasi dengan hak negara lain untuk melakukan hak lintas damai. Dalam hukum laut dikenal adanya hak lintas damai, sementara ruang udara suatu negara sepenuhnya tertutup bagi pesawat sipil maupun pesawat negara, termasuk pesawat militer, kecuali disepakati sebaliknya melalui perjanjian bilateral atau multilateral di antara negara yang berdaulat atas wilayah udara tersebut. Pelanggaran wilayah udara adalah kejadian baik disengaja atau tidak sengaja pesawat terbang sipil atau pesawat militer dari suatu negara memasuki wilayah udara Indonesia tanpa izin sebelumnya. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 tentang susunan organisasi Tentara Nasional Indonesia selanjutnya menegaskan bahwa Komando Pertahanan Udara Nasional atau Kohanutnas bertugas untuk menyelenggarakan upaya pertahanan dan keamanan terpadu atas wilayah udara nasional secara mandiri maupun bekerja sama dengan komando utama operasional lainnya dalam rangka mewujudkan kedaulatan dan keutuhan serta kepentingan lainnya dari NKRI. Wilayah suatu negara biasanya terdiri dari 3 dimensi, yaitu daratan, perairan, dan ruang udara. Namun tidak semua negara memiliki wilayah perairan atau dikatakan sebagai negara 2 dimensi seperti Laos, Kamboja, Nepal, Kazakhstan, Swiss, Austria, Irak, Kongo, Nigeria, dan lain sebagainya, yang dalam istilah hukum internasional disebut landlocked states. Sedangkan yang memiliki lengkap 3 dimensi yaitu Indonesia, Singapura, Malaysia, Filipina, India, Pakistan, Inggris, Belanda, Amerika Serikat, Kanada, Argentina, Cina, Korea, Jepang, dan lain sebagainya, sangat berbeda memiliki negara atas wilayah ruang udara, tidak seperti memiliki wilayah lautan atau daratan. Memiliki wilayah ruang darat dan laut, pemanfaatannya dalam pengelolaan tidak banyak memerlukan perkembangan teknologi yang canggih. Sementara wilayah ruang udara sangat penting dan diharuskan penguasaan teknologi kedirgantaran yang mumpuni agar negara dapat menguasai atau mempertahankan wilayah udaranya dengan efektif. Wilayah udara memiliki nilai sangat ekonomis dan strategis ketika negara kita mengembangkan teknologi pesawat udara. Keuntungan ekonomi dan strategis dirasakan Indonesia ketika Indonesia mulai mengembangkan teknologi kedirgantaran untuk kebutuhan transportasi sipil atau militer, pertahanan, dan keamanan tingkat nasional. Izin yang dimaksud adalah seperti yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan dan keputusan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara di mana pesawat asing tanpa izin yang melanggar wilayah kedaulatan NKRI akan dipaksa mendarat di bandara tertentu di wilayah NKRI. Izin yang dimaksud adalah flight clearance atau flight approval dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara serta security clearance yang dirilis oleh Mabes TNI. Sebagai penegakan hukum udara, pesawat tempur Sukhoi 27 atau 30 TNI AU kembali memaksa mendarat sebuah private jet Saudi Arabia Airlines pada hari Senin tanggal 3 bulan November 2014. Pesawat jet privat jenis Gulfstream 4 dengan nomor penerbangan HZ103 ini berangkat dari Singapura menuju Darwin.
Australia. Sebelum menuju tujuan akhir Brisbane, kronologis penyergapan jajaran radar Kosek Hanutnas 1 Halim Perdana Kusuma Jakarta telah memonitor gerak-gerik Gustav 4 dengan registrasi HZ103 itu sejak melintas wilayah udara Kepulauan Riau dan memasuki Kalimantan yang masuk kategori sebagai Lhasa X atau tanpa izin. Berdasarkan en route chart atau peta udara internasional adalah M774 menuju Australia di atas kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Tanggung jawab pengawasan diambil alih oleh Kosek Hanutnas 2 Makassar untuk menindaklanjuti dengan operasi penindakan penyergapan serta dilakukan komunikasi oleh ATC Makassar untuk pengecekan flight clearance. Penerbangan mencoba melakukan disepsi dan memberikan izin palsu. Kadispen menjelaskan pilot menyebutkan dia sudah memiliki izin penerbangan. Setelah diperiksa ulang nomor izin melintas bagi pesawat pengangkut jamaah haji jenis Boeing B747 seri 400. Selanjutnya dijelaskan makin mencurigakan setelah ditanya berulang-ulang mengenai perizinan. Pesawat menambah kecepatan yang semula 0,7 Mach menjadi 0,87 Mach. Thunder Flight melaksanakan pengejaran sampai melewati El Tari Kupang dan berhasil mengintercept mendekati pesawat tersebut dan dapat melaksanakan komunikasi dengan radius sekitar jarak 85 nautical mile atau 150 km dari Kupang serta sudah mendekati perbatasan wilayah Timur Leste. Pesawat tersebut diketahui terbang dari Singapura menuju Australia mengangkut tim pendahulu yang akan mempersiapkan kunjungan Pangeran Arab Saudi ke Australia. On board pada pesawat 13 orang, 7 penumpang, 2 pilot, 2 kopilot, dan 2 pramugari. Sebanyak 13 orang tersebut kru menjalani pemeriksaan. Kepala Penerangan Lanut El Tari pesawat dilepas setelah Kedutaan Besar Arab Saudi di Jakarta melengkapi dokumen surat izin terbang atau flight clearance di wilayah Indonesia dan membayar denda 60 juta yang akan setor ke kas negara. Dengan adanya peraturan pemerintah yang baru, pelanggaran udara dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2018 tentang pengaman wilayah udara Republik Indonesia pada bab 3 penyelenggaraan wilayah kedaulatan pasal 11 ayat 1, setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat 2 dikenakan sanksi administratif berupa denda administratif paling banyak 5 miliar. Dalam hukum internasional khususnya Artikmen dari Anek 2 tentang Rule of Air memperhatikan Anek 2 ini dikenal dengan adanya asas pertimbangan dasar kemanusiaan atau Elementary Consideration of Humanity secara tegas menyatakan sebagai asas melandasi tindakan negara dalam menghadapi pelanggaran wilayah udara oleh pesawat udara sipil asing. Di dalam aneks ini terdapat ketentuan mengenai hukum yang harus tetap berlaku di mana pesawat udara terbang dan tidak boleh ada konflik. Kesimpulan, mempelajari sejumlah insiden pelanggaran izin masuk dan melintas pesawat asing di wilayah udara Indonesia, di mana dari pesawat asing tersebut adalah pesawat sipil, maka dapat diidentifikasi sebagai masalah bermuara pada 3 hal. Sulitnya menjatuhkan sanksi kepada personal atau pilot karena pihak operatornya adalah badan hukum asing yang berada di luar yurisdiksi dan wilayah teritorial Indonesia. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Indonesia adalah dengan melakukan konsultasi membujuk negara-negara Asia Pasifik untuk mempercayakan pelayanan di ruang udara Kepulauan Natuna kepada Indonesia. Hukum positif dalam penegakan kedaulatan negara di udara patut dicermati. Negara seharusnya memiliki metode perhitungan spesifik terkait biaya operasional intersepsi, yakni membebankan kepada para pelanggar dengan denda yang sangat besar agar tidak mengorbankan keuangan negara. Keseriusan negara dalam memberikan efek jera kepada para pelanggar harus tercermin melalui ancaman penyitaan hingga penjualan pesawat seandainya denda tidak diindahkan. Indonesia dapat
mempertimbangkan upaya penyempurnaan hukum positif perihal penegakan kedaulatan negara di udara, urgensi sinkronisasi maupun amandemen hukum positif jelas nyata. Guna memperoleh hasil terbaik, para instansi terkait perlu duduk bersama dan mengesampingkan ego sektoral. Demikian kami sampaikan paparan dari peraturan presiden tentang Flight Information Region atau FIR. Presiden tegaskan kedaulatan ruang udara Indonesia. Cukup sekian. Satria Kurniawan dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya. Terima kasih.